Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja teman-teman semuanya. Semoga hari ini selalu baik-baik saja dan selalu berbahagia. Pada hari ini telah resmi diumumkannya kelulusan peserta P3K tahap 1 pasca sanggah sudah final. Dan bagi yang selamat atau yang bagi yang sudah lulus, saya ucapkan selamat untuk mengikuti tahap selanjutnya, yaitu pengisian DRH. Dan bagi yang belum, itu masih ada tahap 2, dan semoga nanti di tahap 2 bisa lulus seperti teman-teman kita yang di tahap 1. Teman-teman semuanya, pada hari ini setelah pengumuman tahap 1, tahap selanjutnya adalah pengisian DRH. Itu kita merujuk pada Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020, yaitu perubahan atas Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, setelah dinyatakan lulus, itu nanti kita pemberkasan apa saja yang perlu disiapkan. Mari kita simak bersama-sama. Selanjutnya kita lihat di Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019, yaitu bagian ketiga tentang penyerahan persyaratan administrasi, yaitu ini tentang pemberkasan P3K yang sudah dinyatakan lolos. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, menurut pasal 25 itu setiap peserta seleksi dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon P3K wajib menyerahkan surat lamaran yang diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam. Berarti ditulis tangan ya, sesuai format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan P3K atau Panselnas Pengadaan P3K ditujukan kepada PPK disertai dengan ditujukan kepada PPK. Nomor 1 itu adalah fotokopi ijazah atau STTP yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Berarti ini ijazah S1-nya ya. Jadi tidak dari SD sampai S1, tapi di sini menurut peraturan ini itu adalah cukup ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Yang kedua adalah daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai. Jadi DRH yang ditandatangani dan bermaterai yang formulir isiannya sudah tercetak pas foto yang disediakan melalui laman SSC ASN BKN GUID. Jadi DRH-nya nanti bisa di-download di SSC ASN, nanti kita bisa pantau, dan atau di halaman lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran 3. Nanti kita lihat lampiran 3, yaitu contoh DRH-nya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Terus yang ketiga itu adalah SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. SKCK itu masa berlakunya 6 bulan. 6 bulan, bisa cari online juga bisa. Yang keempat itu surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi nanti mencari surat keterangan sehat jasmani rohani itu di pelayanan kesehatan milik pemerintah. Yang kelima itu surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika,
prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Nah, yang kelima itu adalah surat bebas narkoba. Selanjutnya yang keenam itu adalah surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, berisi tentang 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasar putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS dan lain sebagainya. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS atau P3K dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol. Yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Dan ini surat pernyataannya itu nanti disediakan oleh Panselnos ya, nanti disediakan formatnya. Kita tinggal tanda tangan. Ada di lampiran 4, nanti kita lihat seperti apa. Yang selanjutnya itu adalah persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 2. F angka 2. Nah, ini tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS dan lain sebagainya. Dikecualikan bagi P3K yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin. Nah, ini untuk pemberkasannya kurang lebih seperti itu, tapi nanti untuk lebih lengkapnya atau lebih pastinya kita tunggu pengumuman resminya. Ini kita merujuk pada peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 itu seperti itu tadi. Nah, kita lihat di lampiran 3 tadi ya, daftar riwayat hidup lampiran 3. Kita lihat lampiran 3 itu tentang contoh daftar riwayat hidup. Ini ada foto, nanti sudah tercetak otomatis dari SSC ASN ya, nanti sudah ada. Terus apa saja yang perlu diperhatikan atau kita siapkan? Itu yang pertama adalah NIK, jelas ya, NIK, nama, tempat lahir, kabupaten kota, tanggal lahir sudah jelas, jenis kelamin, agama atau aliran kepercayaan, status perkawinan, email, nomor HP, nomor telepon, alamat, keterangan badan, berat badan berapa, rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas, zat tubuh, kegemaran. Nah, semuanya ditulis dengan balok dan tinta hitam. Terus tentang pendidikannya, pendidikan di dalam dan di luar negeri, tingkat apa, nama sekolah atau perguruan tingginya apa, akreditasinya apa, tempatnya di mana, atau nomor ijazah, tanggal ijazah, pejabat yang menandatangani, gelar depan belakang. Nah, itu nanti bisa dicantumkan di sini. Jadi perlu dipersiapkan juga yang ini ya. Kursus atau latihan dalam dan luar negeri, apa kursnya? Riwayat pekerjaan juga ada, tanda jasa penghargaan juga ada, riwayat keluarga yang meliputi suami atau istri, anaknya, orang tua kandung, saudara kandung, bapak ibu mertua. Nah, komplit ini, komplit ya. Jadi mulai dari suami istri, anak, orang tua kandung, saudara kandung, bapak atau ibu mertua juga dicantumkan. Keterangan organisasi, ya pernah mengikuti organisasi apa, dari mulai kapan sampai selesai kapan,
itu juga kalau mempunyai pengalaman organisasi bisa dicantumkan. Keterangan lain, surat keterangan SKCK, nomor berapa, tanggal berapa membuatnya, pejabat yang menandatangani siapa. Surat sehat jasmani rohani ini ya, ini juga sama. Surat keterangan bebas nafsa juga ada. Keterangan lain yang dianggap perlu, ini juga dicantumkan. Terus yang membuat pernyataan ditandatangani gitu ya, ini nama, tanda tangan, yang membuat, tanggal. Terus kemudian tadi yang lampiran 4 tadi adalah tentang surat pernyataan tadi. Itu formatnya kurang lebih seperti ini. Nama jelas ya, nama, tempat tanggal lahir, agama, alamatnya. Ini dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya ini tadi yang tidak pernah dipidana, tidak pernah dibandingkan dengan hormat, tidak berkedudukan sebagai calon PNS dan sebagainya, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, bermaterai. Kalau sekarang 10.000 ya, kalau ini dulu contohnya 6.000, sekarang materainya 10.000. Nah itu sekilas tentang pemberkasan P3K merujuk pada peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 ya. Nanti untuk pemberkasan yang pasti kita tunggu saja info selanjutnya bagaimana, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.